husnil khatimah ma'alutful afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sedikit sekalian, jangan sedih. Allah bersamamu. Ini bukan ajakan saya, bukan perintah saya, akan tetapi bahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kebayang gak Tuhan kita itu justru malah memerintahkan hamba-hambanya untuk tidak bersedih. Dia yang menciptakan kita dan dia sangat menginginkan kita untuk hidup dalam keadaan berbahagia. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Itu adalah ucapan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakrin Siddiq ketika keduanya berada di dalam gua. Ketika orang-orang kaum Quraisy mengejar mereka, Sayyidina Abu Bakar mengajak Nabi untuk bersembunyi di gua Thur, dan Nabi kemudian melihat Sayyidina Abu Bakar sangat ketakutan ketika mendengar suara bising, suara orang banyak berada di sekitar mereka. Rupanya orang kafir Quraisy sudah di dekat mereka gitu, sudah ada di tempat tersebut. Sayyidina Abu Bakar panik, takut, khawatir, gelisah, galau, sampai-sampai kabarnya beliau itu gemetaran sampai gemertakan giginya dari khawatir dan takut gitu. Nabi tahu yang dikhawatirkan Sayyidina Abu Bakar bukan melulu tentang dirinya, bahkan lebih tentang Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad bilang, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih Abu Bakar, sungguhnya Allah bersama dengan kita. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dalam ayat-ayat yang lain Allah juga banyak menyinggung tentang kita tidak diperkenankan untuk bersedih, atau tepatnya berlarut dalam kesedihan. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berbahagia, karena sebenarnya kita adalah manusia yang seharusnya paling berbahagia di atas muka bumi ini. Hamba-hamba Allah yang muslim, hamba-hamba Allah yang mukmin, hamba-hamba Allah muslimah, hamba-hamba Allah mukminah. Kita dikaruniai sesuatu hal yang tidak banyak orang dikaruniai hal tersebut. Kalian orang-orang Islam yang ada di negeri yang kebanyakannya tidak Islam seharusnya menjadi orang-orang yang paling bahagia hidupnya. Kenapa gitu? Allah mengizinkanmu untuk kamu menyebut namanya di antara kalangan orang-orang yang tidak tahu, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalian menjadi orang-orang yang diakui olehnya di antara hamba-hamba yang mohon maaf tidak Allah pedulikan pada mereka. Sehingga sekalian, saya bawakan permisalan. Apabila ada seorang raja kaya raya, punya banyak selir sehingga menjadikan anaknya banyak juga, tersebar di mana-mana selir-selirnya dan anak-anaknya. Di antara selir-selir tersebut itu, di antara anak-anaknya itu, misalnya anggaplah ya, karena selirnya banyak gitu, ada 10 orang misalnya.
nggak semuanya diakui sebagai istri. Nah, ketika mereka ada anak, anaknya ditaruh satu di kampung mana, satu di kampung mana gitu. Masing-masing punya anak 5, sehingga semua anak-anaknya ada 10. Ada 50. Betul ya? Istrinya ada 10. Masing-masing istri punya anak 5. Berarti berapa tuh? 50. Ya, yang bawa baby yang bersuara boleh agak di pintu keluar agar mudah dikondisikan, sehingga tidak mengganggu konsentrasi teman-teman yang lain. Begitu ya? Gak apa-apa ya, Dek. Saudaraku sekalian saya muliakan. Nah, di antara anak-anaknya itu 50 semuanya putra-putrinya raja. Semuanya ditransferin setiap bulan. Semuanya dipenuhi kebutuhannya setiap bulan. Lengkap semua, sandang, pangan, papan, dibikinin rumah yang bagus-bagus, kendaraan yang bagus-bagus, semuanya dikasih kebutuhan mereka masing-masing. Saudara sekalian saya muliakan, akan tetapi tidak semuanya diperkenankan untuk tahu siapa bapaknya. Misal ini ya, di antara 50 anak-anaknya itu hanya ada 20 orang yang tahu siapa bapaknya karena bapaknya memberitahu. Ya, atau karena ada yang memberitahu. Bapaknya yang suruh kasih tahu kepadanya bahwa saya adalah bapaknya. Menurutmu dari 50 orang ini mana yang lebih disayang? Yang dikirimi paling banyak atau yang diakui, diperkenankan untuk tahu siapa bapaknya? Yang diakui dan diperkenankan tahu siapa bapaknya. Saudara sekalian, di antara 20 orang yang tahu siapa bapaknya ini, enggak semuanya diperkenankan untuk bertemu menghadap bapaknya. Hanya ada 10 orang di antara mereka. Menurutmu, dari 50 orang ini, mana yang paling dicintai? Yang 10 orang terakhir. Di antara 10 orang terakhir tersebut itu, tidak semuanya sama, walaupun sama-sama menghadap, walaupun sama-sama bertemu, akan tetapi ada 1, 2, 3 orang yang sangat dicintai. Tandanya dengan kapanpun waktunya kamu dapat berjumpa denganku. Kapanpun waktunya kamu boleh bersama denganku. Saudara sekalian, menurutmu siapa yang paling dicinta? Yang terakhir bukan? Demikian pula manusia di atas muka bumi ini Allah yang bikin. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia paling akhir nanti yang akan ada di atas muka bumi, Allah yang menciptakan. Menurutmu siapa yang menciptakan hidung kita kalau bukan Dia? Menurutmu siapa yang menciptakan anggota tubuh manusia kalau bukan Dia? Menurutmu yang menciptakan orang yang menyembah matahari, menyembah berhala, menyembah kaleng kerupuk? Gak ada ya sekte penyembah kaleng kerupuk. Teman-teman sekalian, semua yang menciptakan manusia ini, yang bahkan tidak mengakui adanya Tuhan, Tuhanlah yang menciptakan mereka. Allah lah yang menciptakan mereka. Tapi gak semuanya diperkenankan Allah buat tahu siapa Tuhannya. Lebih dari 50% manusia hidup di atas muka bumi ini tidak diizinkannya untuk menyebut-nyebut namanya. Kenapa? Karena mereka dianggap tidak penting di hadapan Allah. Dan di antara jutaan manusia hidup di atas muka bumi ini, bahkan miliar manusia hidup di atas muka bumi ini, kamu adalah satu di antara mereka yang Allah izinkan lisanmu memanggil namanya. Untuk kamu tahu siapa Tuhanmu,
untuk kamu berkata, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Wa ana abduka, aku hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika, dan aku berusaha untuk menjalankan perjanjianku denganmu. Saudaraku sekalian, kalian adalah orang-orang yang paling beruntung di atas muka bumi ini. Kita adalah hamba-hambanya yang beruntung di atas muka bumi ini. Kita diperkenankan untuk tahu siapa Tuhan kita. Kita diperkenankan untuk menyebut-nyebut namanya. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui bahwa pencipta kita adalah Dia. Saudariku sekalian yang saya muliakan, itu adalah karunia yang sangat besar, keberuntungan luas tak terbatas, dan itu adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Saudariku sekalian saya muliakan, adakah menurutmu ketika kamu menyebut namanya, atau bahkan ketika kamu tahu siapa Tuhanmu dan kamu adalah hambanya, itu adalah karena kamu menginginkannya? Enggak, bukan. Tetapi karena Dia menginginkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, meski seberapapun kami mencintaimu wahai Nabi Muhammad, la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan hidayah iman kepada siapapun yang kau mau, walakinnallaha yahdi man yasha, sebab hidayah iman adalah hak mutlak yang dimiliki Allah. Allah lah yang dapat memberikannya kepada siapapun yang Dia kehendaki. Gak bisa. Jadi kalau kamu tahu siapa Tuhanmu, itu adalah karena Allah mengizinkanmu untuk itu. Kalau kamu menyebut namanya, itu adalah karena Allah menginginkanmu untuk itu. Kalau kamu bahkan sujud padanya, itu adalah karena kamu tercinta di sisinya. Dia izinkan kamu untuk menghadap kepadanya. Karenanya saya sering sampaikan kepada siapapun, teman-teman saya dimanapun tempatnya, ketika kamu sholat, bukan hanya karena kamu ingin sholat, akan tetapi karena kamu dianggap bernilai di mata Allah. Allah mengizinkanmu untuk menghadap padanya. Ketika kamu tidak sholat, bukan hanya karena kamu tidak mau sholat, akan tetapi karena kamu dianggap tidak lagi bernilai di matanya, sehingga kamu tidak diizinkan untuk menghadap kepadanya. Maka teman-teman saya sekalian, hidayah iman yang Allah karuniakan kepada kita itu seharusnya adalah penyebab utama untuk senyummu senantiasa tersungging di atas muka bumi ini. Kalian tidak pantas bersedih, sedangkan Allah pencipta kalian menginginkan dan mencintai kalian. Iri dari siapa kamu? Iri yang ditransfer paling banyak. Iri dari siapa kalian? Iri dari orang yang punya harta melimpah ruah. Iri dari siapa?
iri dari seseorang yang mendapatkan cinta manusia, yang esok lusa cintanya bisa berpaling begitu saja? Bukankah kalian adalah orang-orang yang diinginkan oleh Allah untuk menghadap kepadanya, menyebut namanya, bahkan hidup bersama dengannya? Maka hilangkanlah segala kesedihan hatimu, teman-teman. Allah berkenan untuk membersamai kita dalam kehidupan. Kalian tidak pernah sendirian. Allah bersama dengan kalian. Pokoknya besok-besok tiap sedih, tiap galau, ingetin aja ucapan saya. Wahai diri, jangan sedih. Allah zat yang maha bersama dengan kita. Kalau kamu sedang merasa begitu lemah, katakan pada dirimu, wahai diri, kita memang lemah, tapi jangan sedih. Bersama dengan kita ada Allah zat yang maha kuat. Kalau kamu sedang merasa miskin, kesulitan secara finansial, sampaikan pada dirimu, wahai diri, kita memang sedang kekurangan saat ini, tapi jangan sedih, sebab Allah zat yang maha kaya bersama dengan kita. Kalau kamu sedang merasa bahwa kamu sedang dibenci, sedang tidak dipedulikan, katakan pada dirimu, wahai diri, Dia yang semula mencintaimu memang sekarang sudah berpaling hati darimu. Akan tetapi jangan sedih, sebab Allah subhanahu wa ta'ala zat yang paling mengerti bagaimana mencintai kita. Dia bersama dengan kita. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Tapi gimana ya Ustazah, kadang-kadang rasa itu tuh kayak menjebak gitu. Betul? Kayak tiba-tiba aja kesedihan itu datang tanpa terkontrol, kemudian membuat kita berasa menjadi begitu susah, begitu sedih gitu. Dalam bahasa Arab kesedihan tuh bahkan punya kata yang berbeda-beda, teman-teman. Ada kesedihan karena sesuatu hal. Kamu kehilangan orang tua, kehilangan orang yang kamu cinta, ada sahabatmu sedang sakit, ada orang yang kamu cinta kecelakaan, misalnya gitu. Ada tsunami, ada bencana alam, ada penyakit menyebar sehingga kamu gak bisa keluar dari tempat kamu berada. Kesedihan yang kita tahu jelas sebabnya, itu dalam bahasa Arab namanya hazan. Namanya hazan. La tahzan, itu tadi ya. Karena Nabi Muhammad tahu Sayyidina Abu Bakar sedih atas keadaan tersebut, makanya Nabi bahasanya la tahzan, jangan sedih. Di atasnya itu, kalau kamu biarkan, ini saya merasa layak atau pantas untuk kita membicarakan hal ini, karena kalian tinggal di sebuah negara yang maaf tingkat depresinya sangat tinggi, dan itu semua orang tahu ya, sedunia ya. Jepang ini tingkat bunuh dirinya sangat tinggi sekali, teman-teman. Saudaraku sekalian saya muliakan, di atasnya hazan, kesedihan yang ada sebabnya,
Kesedihan yang ada sebabnya nih kalau dibiarkan. Dibiarkan aja. Dibiarkan tuh maksudnya gimana? Kamu tidak berusaha untuk menghibur hati. Ini catatan saya. Berusaha menghibur hati. Karena tidak ada yang bisa menghibur hati selain dirimu sendiri. Atau tepatnya, tidak ada yang lebih bisa menghibur hati kita lebih daripada diri kita sendiri. Kitalah yang bisa melakukannya. Jadi teman-teman saya sekalian, hiburlah hatimu. Kalau sedih tuh jangan dibiar-biarin gitu. Hibur hatinya. Cari penghiburan. Cari penghiburan. Bagaimana penghiburannya nanti akan saya sampaikan. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, jadi itu yang namanya hazan. Yang pertama, tingkat kesedihan paling mendasar. Tuh anak kecil aja punya kok itu. Dia lagi seneng sama mainan, ibunya ambil, mandi dulu, sedih, kan begitu ya? Atau sesuatu hal yang dia inginkan tidak terjadi, misalnya pengen beli sesuatu, ibunya gak kasih, dia sedih. Pengen main, ibunya gak kasih, dia sedih. Itu namanya hazan. Nah di atas hazan, teman-teman saya sekalian, kalau dibiarkan hazan ini tanpa menghibur diri, tanpa menghibur hati, itu lama-lama jadi ham. Ham. Apa itu ham? Ham adalah kesedihan-kesedihan yang menumpuk hingga sampai di tingkatan kamu sedih tanpa tahu sebabnya. Mungkin ada di antaramu yang pokoknya sedih gua. Pokoknya saya sedih. Kamu sedih kenapa? Gak tahu udah pokoknya sedih. Sedih aja gitu. Ya tapi kamu orang kan sedih ada sebabnya gitu. Pokoknya saya sedih. Ada yang pernah begitu? Iya. Kita di sini bukan mau pengakuan dosa ini ya. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, ini kesedihan yang udah nggak tahu lagi sebabnya apa. Namanya ham. Tapi ham ini masih bisa melakukan sesuatu, masih dalam kondisi yang memungkinkanmu untuk mencari hal yang membuatmu teralihkan. Gitu. Kondisinya, keadaannya itu kamu masih mungkin untuk yang saya mau pergi ke tempat ngopi misalnya, saya mau ketemu sama teman saya mau telepon sama orang tua saya di Indonesia misalnya gitu. Masih ada hal yang kamu bisa lakukan walaupun kamu ham, tapi kamu masih bisa melakukan sesuatu hal untuk dapat mengalihkan. Itu namanya ham. Di atasnya ham ada gham. Gham itu adalah kesedihan menumpuk yang membuatmu sudah tidak tahu lagi sebabnya yang mana. Terlalu banyak kesedihan, terlalu banyak tekanan yang akhirnya membuat kamu kesedihan yang menumpuk, kesedihan yang berat, yang sudah nggak tahu lagi sebabnya apa, dan kamu tidak dapat melakukan apapun untuk menghibur diri kamu. Kesedihannya menetap, bercokol. Kesedihannya benar-benar berada dalam pikiranmu, dalam hatimu tepatnya, sehingga awan itu nggak akan pernah bisa kamu angkat lagi. Keadaan yang sangat sulit. Mungkin kalau di bahasa sekarang depresi. Teman-teman saya sekalian, itu dalam bahasa Arabnya adalah gham. Adalah gham. Saudara sekalian yang saya muliakan, Allah istilahkan gham ini untuk Nabi Allah Yunus bin Matta. Ketika Nabi Yunus sedang berada dalam perut ikan. Kita kalau sedih-sedih masih bisa nyeduh kopi. Nabi Yunus boro-boro dalam perut ikan
Mau nyari Starbucks di mana? Nabi Yunus dalam perut ikan nggak bisa bikin apa-apa, teman-teman saudaraku sekalian. Itu namanya gham, Allah menyebutkannya. Fanajainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kata Allah, maka kami selamatkan Yunus dari dalam perut ikan, demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Fanajainahu minal gham. Kami menyelamatkannya dari keadaan yang memungkinkan seseorang untuk depresi, untuk menyerah, berada dalam tekanan yang sangat kuat. Kami selamatkan dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah nih teman-teman saya sekalian, Nabi pun berada dalam kondisi yang kalau orang manusia biasa atau manusia yang tidak beriman kepada Allah, itu memungkinkannya untuk depres, memungkinkannya untuk keadaan yang sangat berat gitu ya. Orang dalam perut ikan kebayang gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. 3 hal ini teman-teman saya sekalian, kita minta kepada Allah, semoga Allah menjauhkan kita dan Allah selalu memberikan penghiburan kepada kita atas segala kesedihan-kesedihan kita, insya Allah. Maka ada doa pagi yang diajarkan Nabi, salah satu dari doa pagi yang diajarkan Nabi, kita baca setiap pagi itu ya habis sholat subuh. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu baik dibaca. Apalagi kalau dibacanya dalam kumpulan zikir pagi sore itu ya, atau dinamakan dengan Al-Wirdul Latif yang telah disusun oleh Al-Imam Abdullah atau Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad alaihi ridwanallah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu kita minta pada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham, dari kesedihan yang nggak tahu lagi sebabnya apa gitu. Wal hazan, ataupun dari kesedihan yang kami tahu sebabnya ya Allah. Dua-duanya kami mohon untuk kami berlindung kepadamu. Selamatkan kami, hibur kami, jadikan kami orang-orang yang dapat senantiasa berbahagia. Nih, jenis-jenisnya kesedihan. Kesedihan yang ada sebabnya, tadi namanya apa? Kesedihan yang sudah nggak tahu lagi sebabnya apa? Ham. Dan kesedihan yang udah tumpuk semuanya tanpa kita bisa mengalihkannya, namanya gham. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, gimana nih caranya biar nggak sedih? Yuk kita bahas satu-satu. Pamit minum dulu ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, teman-teman semuanya, hal pertama, kalau kamu pengen gak sedih, hal syarat utamanya namanya takwa atau taubat dulu deh. Nomor 1, taubat. Kenapa gitu? Karena saudaraku sekalian, kamu harus tahu penyebab kesedihan nomor 1 itu adalah dosa. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabatkum min musibah illa fa bima kasabat aydikum. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah, semua hal-hal yang gak enak deh pokoknya, makarih itu semua hal-hal yang gak enak gitu, hal-hal yang dibenci sama diri kita. Ma'asabatkum min musibah, tidaklah menimpa kepada kalian satu masalah kehidupan, satu problematika kehidupan,
satu permasalahan dalam kehidupan, illa fa bima kasabat aydikum, melainkan disebabkan karena perbuatan dosa kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah tambahkan bahwa Allah sudah banyak mengampuni yang lain-lainnya. Jadi ada banyak nih dosa-dosa yang kita perbuat. Di antara dosa itu banyak yang diampuni sama Allah. Kemudian ada dosa-dosa yang tidak Allah ampuni. Allah untuk mengampuninya memberikan kepada kita itu musibah-musibah. Di antaranya adalah kesedihan. Jadi kalau kamu dikit-dikit sedih, taubat gih. Coba inget-ingetin dosa apa selama ini yang pernah kamu lakukan atau yang bahkan terus menerus kamu lakukan. Bikin sumpek dosa itu, teman-teman. Percaya saya, bikin sumpek. Kamu habis marah-marah sama suamimu. Buat para istri ya, suami sendiri maksud saya, bukan suami orang. Kamu habis marah nih sama suami gitu. Coba tuh diingetin, sedih apa seneng? Sedih pasti. Walaupun misalnya gitu ya, kamu habis tuh cerita sama teman, gue udah puas nih. Saya udah puas nih, suami saya udah saya abisin tadi. Misalnya gitu, udah saya marah-marahin tadi. Tapi pasti 1, 2 jam, 3 jam kemudian, ketika kamu sudah bisa merasakan rasa hati yang sebenarnya, hati kamu tuh akan merasa kayak yang, ya ampun kok gak enak banget ya. Kok enggak usah ada sebagian orang yang marah-marah aja tetap seneng aja gitu. Wah, hati-hati tuh, bisa psikopat jangan. Kalau orang secara umum abis marah-marah pasti sumpek, teman-teman. Abis nyakitin orang tuh sumpek. Apalagi para ibu nih. Coba diingetin, kalau abis ngomel sama anaknya, abis mukul anaknya, abis nyubit anaknya, abis jewer anaknya gitu. Apalagi pas lihat dia udah tidur gitu. Gimana perasaan hatimu? Duh, lihat dia kayak gak tega, maafin ya nak, maafin mama ya nak ya, mama gak sabar tadi, maaf ya sayang, maaf ya. Sayangnya anaknya gak denger. Pas bangun diomelin lagi. Ada yang begitu di sini? Mana orangnya? Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, semua jenis dosa itu bawa kesedihan. Makanya kalau kamu pengen hidupmu bahagia, jauhilah dosa-dosa. Kamu pengen hidupmu bahagia, bertaubatlah dari dosa-dosa. Gini deh contoh paling gampang nih, soalnya adik-adik ada nih yang ngomong, dibilangin urusan suami, saya gak punya suami. Dibilangin urusan anak, belum punya anak. Gitu kan? Tuh, adik-adik yang pada pacaran. Pacaran bisa 1 tahun, 2 tahun, dek. Coba kamu ingetin persentase kamu seneng sama kamu sedih. Banyakan sedihnya loh. Kalau udah sedih tuh, masuk kamar, dikunci kamarnya, nangis di balik pintu. Itu siapa yang nyontohin? Gak ada loh, nangis di balik pintu tuh gak ada enak-enaknya. Ada lagi nangis di bantal, ya, telungkupan di atas bantal. Itu lebih gak enak lagi, sesek. Masya Allah. Antara sedih sama senengnya, yakin saya, banyakan sedihnya. Ntar dia terlambat jemput, sedih. Dia terlambat WhatsApp, sedih. Dia gak ngabarin, sedih. Dia gak angkat telepon, sedih. Dia jalan sama perempuan lain, terus ngeliat rel. Katanya di Jepang orang paling banyak bunuh diri di atas rel. Entah bener apa enggak informasinya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi banyakan sedihnya nih daripada senengnya, gitu.
Terus kalau kepengen hidupnya senang gimana? Tinggalin dosa. Kak, Bu, Dek, Nak, siapapun dirimu, pengen hidupmu senang, tinggalin dosa-dosa. Bohong banget itu yang bilang kalau kamu punya pacar kamu happy. Enggak. Yang bilang kalau kamu udah marah-marahin suami kamu puas, happy. Enggak. Kalau kamu udah marahin anak, mukul anak segala macam kamu puas. Enggak, teman-teman. Yang kalau kamu udah mengerjakan dosa apapun aja jenis dosa itu bikin sumpek, teman-teman. Bikin susah, bikin sedih. Dan saya sudah berjumpa dengan orang-orang yang jauh dari perbuatan dosa hingga hati mereka senantiasa berbahagia. Guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid di Hadramaut, di Tarim tepatnya, Hadramaut Yaman. Itu gurunya pernah berkata, dan ini diceritakan oleh putri gurunya. Jadi Habib Umar, guru saya, punya guru namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau sudah wafat, tapi ucapan ini disampaikan oleh putri beliau Hubabah Maryam yang juga sekarang sudah wafat, guru saya. Bahwa Maryam pernah, kami sedang berbincang-bincang, kami setel video gitu ya, ada Habib Umar bin Hafid di video tersebut, kayak setel YouTube atau apa gitu. Terus ada Habib Umar bin Hafid. Hubabah Maryam, guru saya bilang, Halimah, Habib Umar nih, setiap zaman ada ulamanya dan setiap ulama ada zamannya, dan zaman ini adalah zamannya Habib Umar bin Hafid. Kemudian beliau bilang, abah saya Halimah, gurunya Habib Umar, Habib Muhammad bin Abdul Haddar, pernah berkata tentang Habib Umar, hadzal fata ma ya'rif tariqul ma'siyah. Pemuda ini nggak tahu caranya bikin dosa. Gimana tuh? Dia ini adalah seseorang yang gak ngerti caranya bikin dosa. Jadi kayak bohong, gak ngerti caranya. Ngomongin orang, gak ngerti caranya. Apa kita ajarin? Melihat yang bukan mahram gitu ya, dengan rasa suka gitu, gak ngerti caranya. Gak paham caranya. Berbuat maksiat tuh jauh gitu dari pikiran mereka, teman-teman sekalian. Ini kan kita kadang-kadang nih hidup bersama dengan orang yang kayak semua orang punya dosa gitu. Semua orang senang berbuat dosa. Kita pikir semua orang seperti itu, padahal nggak begitu. Nggak begitu. Ada banyak di atas muka bumi ini orang-orang yang jauh dari segala perbuatan dosa, teman-teman. Mereka hidupnya terjaga dan mereka hidupnya paling bahagia. Saya ada kenal Hubabah Bahiyah. Itu seseorang yang dari sejak muda hatinya terjaga. Hidup antara dia sama Allah SWT. Dikaruniai Allah SWT rasa hati yang hanya bergantung padanya. Bahkan dari sejak kecilnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ketika saya berjumpa dengan beliau dan tinggal bersama dengan beliau beberapa bulan, semasa beliau datang di asrama kami di Daruz Zahra, di pondok pesantren kami di Tarim Hadramaut Yaman, Hubabah Bahiyah itu adalah seseorang yang kalau saya sedang sedih, kalau saya sedang datang hazan yang tadi saya sampaikan ya, misalnya abah saya ngabarin kalau nggak ada pengiriman gitu misalnya, atau keluarga saya ngabarin si fulan meninggal dari kerabat kami, atau saudara saya sedang sakit misalnya gitu. Kan dalam hidup kita pasti aja datang kepada kita keadaan-keadaan yang membuat kita datang hazan, datang kesedihan. Itu teman-teman sekalian, saya hanya perlu untuk duduk bersama dengan Hubabah Bahiyah, memandang wajahnya, berbicara apa aja, meskipun bukan urusan-urusan yang langsung berkenaan dengan kesedihan saya. Ngomong apa aja gitu, hal-hal yang mungkin remeh-temeh gitu kan. 5 menit, 10 menit keluar dari sana,
Teman saya tanya gitu, gimana kak, masih sedih nggak? Sedih, kenapa ya? Lupa sama kesedihan saya hanya dengan saya membersamai seseorang yang tidak pernah bersedih hatinya. Kenapa mereka nggak pernah bersedih hatinya? Sebab utamanya karena mereka jauh dari dosa-dosa, teman-teman. Jauh dari dosa-dosa. Jadi jangan kamu kira semua orang di atas muka bumi ini kayak gegalauan mulu gitu, sedih-sedihan mulu. Enggak semua orang. Ada banyak kekasih-kekasih Allah yang mereka menjaga sungguh-sungguh hubungan antara mereka sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai mereka, kemudian Allah mengangkat kesedihan dalam hati mereka sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah, mereka tidak lagi pernah didatangi rasa takut dan mereka tidak lagi pernah bersedih hati. Tertarik dengan jalan ini? Insya Allah. Jadi yang nomor 1 adalah taubat. Gimana caranya taubat? Kamu perlu waktu untuk sendiri, kemudian pikirkan dosa apa yang selama ini masih berketerusan kamu lakukan. Terutama jika itu adalah dosa-dosa besar, teman-teman. Terutama jika itu adalah dosa-dosa besar. Ya. Zina, minum minuman keras, kan itu dosa-dosa besar. Bunuh orang. Yakin sih saya kalau bunuh-bunuhan gini mah kagak kita ya. Palingan membunuh karakter seseorang. Fitnah gitu kan. Yang katanya Allah dalam Al-Qur'an, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan. Kenapa? Sebab ketika seseorang menfitnah seseorang, itu membunuh karakternya dia gitu, membunuh harga dirinya, membunuh pandangan baik, image baik tentang orang tersebut, kita bunuh. Itu sangat berbahaya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari semua dosa-dosa, insya Allah. Dari semua dosa-dosa Allah jauhkan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mulailah kita berpikir bahwa ini dosa-dosa ini nih kalau enggak mulai sekarang kita tinggalkan kapan lagi. Pantesan nih susah sedih-sedih mulu nih. Ya gimana kita berharap Allah menyukai kita jika kita tidak menyukai aturan-aturan Allah SWT. Setiap dosa yang kita lakukan adalah langkah-langkah kita menjauh darinya. Bagaimana dia dekat dengan kita jika selama ini kita menjauh darinya, teman-teman. Kemudian kita pikirin, ya Allah, malu kepadamu ya Allah. Nabi Allah Adam makan buah yang dilarang Allah, turun ke atas muka bumi, kabarnya 40 tahun beristighfar hingga diijabah oleh Allah. Kabarnya lagi selama 40 tahun itu beliau tidak pernah mengangkat kepalanya karena malu kepada Allah. Demikian pula dengan para nabi-nabinya Allah. Demikian pula dengan para wali-walinya Allah. Mereka itu ketika habis melakukan perbuatan dosa merasa malu dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Taubat yang murni. Taubat yang kembali kepada Allah 100%. Putar baliknya tuh 100%. Sehingga akhirnya mereka menjadi orang-orang yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah cinta kepada hamba-hambanya yang bertaubat, yang senantiasa bertaubat.
Kalau kamu ngerasa kayaknya dosa besar sih, enggak dah, alhamdulillah. Yang ada apa? Kayaknya dosa kecil, ustazah. Dosa kecilnya dosa apa? Dosa cinta dunia. Dosa kamu yang kamu anggap kecil tuh apa? Saya suka ngerasa ragu-ragu bahwa Allah itu adalah pemberi rizki. Teman-teman, itu bukan dosa kecil. Itu bukan dosa kecil. Asyakku fillah, ragu-ragu kepada Allah bahwa Dia adalah sang pemberi rizki, itu adalah salah satu dari penyebab terbesar orang mati su'ul khotimah. Saya baca dalam kitabnya Imam Ghazali namanya Minhajul Abidin, kisah seseorang yang dia itu mencuri kain kafan orang sudah mati di zamannya Sayyidina Hasan al-Basri. Dia itu kalau ada orang meninggal nih ditandain kuburnya, bukan buat ziarah atau takziah gitu ya, maksudnya buat doain orang tersebut gitu, enggak. Dia tandain kuburannya untuk dia curi kain kafannya. Malamnya dicuri kain kafan. Dapat berapa tahun? Berarti itu saya bayangin itu ya, di pekuburan tersebut tuh nggak ada yang pakai kain kafan. Karena dia mencuri itu sampai beratus kain kafan. Sampai akhirnya dia bertaubat, dia cerita kepada Sayyidina Hasan al-Basri. Dia bilang, saya ini dulunya tukang curi kain kafan dan 300 kubur yang saya bongkar untuk saya curi kain kafannya. Dari 300 kuburan hanya ada 100 ya, sekitar 100 kuburan. Dia bilang dari 100 kuburan hanya ada 3 saja yang menghadap kiblat. Artinya di dalam kubur Allah balikkan, tidak dihadapkan ke arah kiblat. Muslim teman-teman. Tapi Allah balikin, nggak ngadep ke arah kiblat. Kenapa? Dianggap tidak muslim di hadapan Allah. Ini memang mesti benar-benar nih kita minta sama Allah ditetapkan iman Islam kita sampai kita mati. Dia kemudian bertanya kepada Sayyidina Hasan al-Basri, dia bilang, Tuan, Syekh, apa menurutmu hal yang membuat mereka-mereka ini terpalingkan dari arah kiblat? Apa yang membuat iman tercabut dari dalam hati mereka? So, kata Hasan al-Basri, berarti mereka orang yang dianggap tidak mukmin di hadapan Allah, Allah cabut iman mereka. Dia bilang, apa Tuan kira-kira penyebabnya? Sayyidina Hasan al-Basri kemudian mengatakan, khaufuhum an ghadahum wa asyahum yuhawwiluhum an jihatil kiblah. Rasa takut gak bisa makan, itulah hal yang membuat mereka terpalingkan dari arah kiblat. Kalau saya nggak kerja, gimana cara saya bisa hidup? Gimana cara saya bisa makan? Wah, kalau ini saya nggak akan bisa begini. Kalau nggak karena suami saya yang bekerja dan pekerjaannya bagus, bagaimana mungkin kami bisa makan? Anak-anak nanti makan dari mana? Hati-hati teman-teman. Yang ngasih rejeki kepadamu bisa marah padamu. Katanya yang ngasih rejeki, kamu lupa. Bahkan dari saat kamu berada dalam kandungan ibumu, aku tak pernah membiarkanmu kelaparan. Bahkan dari saat kamu belum kuat untuk makan, aku sudah mengalirkan rizki ke dalam dirimu itu. Siapa di antara kita yang ketika berada dalam rahim ibu kita, dokter pas periksa, wah bu, mohon maaf nih bu, anak ibu nih depresi. Depresi kenapa dok? Kayaknya dia bingung gitu, makannya nanti gimana. Tenang, rezekinya akan hadir. Sehingga sekalian, para ulama mengatakan kamu kalau urusan rezeki itu jadi kayak anak kecil aja.
Anak kecil kalau mau makan gampang banget kok dia. Antara dia dikasih makan sama orang tuanya atau orang yang ada di sekelilingnya, itu ya anak bayi itu, antara dia yang meminta kepada orang tuanya atau orang di sekelilingnya untuk makan, dan dia kalau minta aja, nggak pakai pusing-pusing mikirin caranya. Adakah anak kita nih umur 2 tahun, 3 tahun bilang sama ibunya, "Mama, saya mau makan nasi goreng. Mama potong-potong bawang. Mama ambil cabai, ambil tomat." Begitu kan ya? Mama ulek mah, kemudian mama ambil nasinya udah dimatangin dulu. Nggak pakai pusing-pusing mikirin caranya. Kita langsung aja bilang, "Mama, saya mau nasi goreng." Kita nih udah gedean kayak gini, sebenarnya bisa begitu juga. Kenapa kita pusing-pusing mikirin cara? Kalau kamu mau dikasih rejeki sama Allah, minta aja sama Allah. Kamu mau apa? Mintalah kepadanya. Dia akan mengijabah, gak usah kamu ajarin caranya. Ya Allah, jadikanlah saya bisa keterima di perusahaan itu, dan semua orang di sekitar situ senang sama saya sehingga tidak ada yang dapat menyikut saya dari jabatan saya. Kemudian saya minta juga setiap bulannya itu kayak anak kecil ngajarin sama orang tua caranya bikin nasi goreng. Kenapa serepot itu hidupmu? Kenapa serumit itu hidupmu? Teman-teman sekalian, kerjain aja. Minta aja kalau kamu mau. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepadamu rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka, teman-teman. Dengan cara yang tidak disangka-sangka. Gitu ya. Jadi nomor pertama, kalau kamu kepengen hidup kamu itu senang, nih beban-beban dosamu selama ini turunin dulu, taubatin dulu. Hati kamu yang masih ragu-ragu sama Allah, taubatin. Tiap kali datang keraguan kepada Allah sebagai pemberi rizki, tiap kali datang keraguan kepada Allah sebagai satu-satunya pengendali, kamu sampaikan pada hatimu sendiri, "Wahai diri, bukankah sering kamu berusaha mengendalikan sesuatu dan segalanya menjadi hancur?" Dan betapa seringnya Allah menunjukkan kepada kita bahwa apapun ketika kita serahkan padanya, semuanya menjadi mudah dan lancar adanya. Bukan begitu? Insya Allah. Dah, pokoknya ragu-ragu sama Allah segala macem dah. Yang jelek-jelek dari kita nih kita taubatin sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian habisnya taubat nomor 1, yang nomor 2-nya tempuhlah jalan takwa. Apa tuh menempuh jalan takwa? Kerjain perintah Allah, tinggalin larangannya. Kalau kamu kerjain terus perintah Allah dan kamu tinggalkan larangannya yang sudah kamu taubatin dulu tuh tadi tuh, udah kamu taubatin, nah dosa-dosa ini kamu tinggalkan. Kemudian kamu terus jalanin perintah Allah SWT, nggak usah pakai tawar-tawaran. Allah kasih perintah untuk menutup aurat, tutup aja. Allah kasih perintah sholat, nggak usah tawar. Ya Allah, gimana kalau subuh, duhur, asar, maghrib, isya saya jadiin satu saja ya Allah. Jangan nawar perintah Allah, teman-teman. Sebab berikan apa yang aku mau, maka kamu akan aku beri yang kamu mau. Kurang lebih seperti itu prinsip teori yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita gitu. Kamu jalanin, kamu menjadi hamba yang aku mau, aku akan menjadi seperti yang kamu mau. Jalanin aja apa yang Allah mau. Meskipun kadang-kadang kamu merasa berat, dijalanin dulu aja. Kalau kamu terus di jalan takwa tuh teman-teman, insya Allah semuanya beres. Insya Allah semuanya gampang. Kita banyak berharap keberhasilannya kalau kita ada di jalan Allah.
Atau bahkan kalau saya boleh bilang, kalau kamu di jalan Allah 100% berhasil. Tapi kalau kamu menempuh jalan-jalan yang lain, nggak jelas deh tuh hasil akhirnya nanti kayak gimana gitu. Dalam segala keadaan, pilihlah jalan yang membuatmu tambah dekat sama Allah. Maaf ya, ini saya kasih permisalan, tapi hanya untuk yang sudah menikah. Satu hari kamu kecewa dengan suamimu karena dia ternyata berpaling hati darimu. Ada perempuan kedua atau ada orang ketiga dalam kehidupan kalian. Mungkin juga keempat, kelima, kita nggak tahu ya. Teman-teman sekalian, ketika kamu dalam keadaan seperti itu, kamu punya banyak pilihan untuk mau gimana nih. Dan saya udah pernah lihat hampir semua pilihan-pilihan itu ketika diambil atau dipilih oleh seseorang. Ada yang memilih untuk melabrak perempuan tersebut. Begitu ya. Padahal kalau menurut saya ya satu dosa tidak hanya dilakukan oleh satu orang, apalagi dosa perselingkuhan seperti itu ya. Itu kan kayak tepuk tangan tuh. Kalau satu mau mukul sekuat apapun, nggak dibarengi dengan tangan satunya, nggak akan pernah ada bunyinya gitu. Kayak gitu kan. Orang tuh kan sukanya nyalah-nyalahin si perempuan kedua ini gitu ya. Kita sebutlah satu space terbaru manusia. Dua orang yang lagi fanatik pemilu. Itu nggak biasa nasehatin tuh, percuma. Jadi teman-teman sekalian, nggak ada untungnya gitu. Seringnya dia malah akan memilih si yang satu itu gitu kan, daripada dirimu itu. Kok dia bisa lupa pengorbanan saya menemani dia dari sejak nol. Ya, namanya setan. Kamu kayak nggak tahu aja. Nggak tahu apa. Setan itu udah kerja ribuan tahun. Dia sangat profesional. Digodanya dari Hawa, teman-teman. Kamu ini manusia yang keberapa di atas muka bumi ini? Kamu pikir dia nggak punya pengalaman kerja apa? Udah banyak itu pengalaman kerjanya setan. Dan tentu aja orang lagi ngerjain dosa, apalagi dosa besar gitu ya, perzinahan, perselingkuhan, misalnya yang sampai dengan zina.
Nah itu kan dia sedang dikuasai sama setan. Bagaimana mungkin kamu kalah ngadepin setan, yang mana setannya ini sedang berkolaborasi sama dua pasangan tersebut gitu kan. Jadi kamu jangan mikir antara kamu sama dia, enggak. Ini antara kamu sendirian dengan seseorang yang sedang berkolaborasi. Suami kamu, perempuan tersebut dan setan. Zayyana syaitan lahum a'malahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, setan hias-hiasi. Jadinya kelihatan cakep. Maka teman-teman saudara sekalian, ini saya kasih tahu aja. Ya. Hasil pengalaman pribadi. Bukan saya. Tapi hampir semuanya perempuan kedua ini selalu saja nggak kalah cantik dari yang pertama. Iya loh Ustazah, kok bisa begitu ya? Itu dia teman-teman, hasil kolaborasi. Hasil kolaborasi. Pilihan lain ada nih, ada. Kayaknya di Jepang saya nggak tahu dah tuh. Tapi di Indonesia banyak. Cinta ditolak. Banyak. Aduh, itu ya. Itu paling kesian tuh yang milih keputusan seperti ini nih. Kesian. Ada lagi pilihan yang lain. Dia bilang kayak gini nih. Emangnya dia pikir dia doang yang bisa begitu? Dia ngaca, dia pakai lipstik, dia pakai apa namanya? Bulu mata anti badai. Dan dia pikir gitu kan. Emang dia aja yang bisa, saya juga. Dia cari kemudian laki-laki yang dia pikir dapat lebih menghargainya. Ini nih dia nih, kalau yang milih-milih seperti ini nih yang saya bilang tadi nih ya, pilihan-pilihan salah nih. Itu sama aja kayak yang, oh lo kolaborasi, kamu kolaborasi sama setan, saya juga. Setannya dua setan, setan kamu sama setan dia kolaborasi dalam rangka menghancurkan rumah tangga kalian, bahkan nasib kalian dunia akhirat, bahkan nasib anak-anak kalian dunia hingga akhirat. Berapa banyak hal yang menjadi hancur hanya karena tersebab hal-hal yang tadi telah saya sebutkan. Kehidupan berapa banyak orang teman-teman yang jadi hancur karena hal-hal yang seperti ini. Banyak yang kayak begitu tuh. Pilihan-pilihan salah yang kamu pilih dalam kehidupan, atau yang seseorang pilih dalam kehidupan. Terus yang mestinya kayak gimana? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang mestinya yang harus kamu pilih adalah jalan Allah, jalan takwa. Kalau kamu datang hal-hal yang seperti ini, suami kamu berbagi hati dengan perempuan yang lain, jangan pernah lupa bahwasanya tidak ada sesuatu terjadi, bahkan sekedar daun jatuh ataupun bunga sakura runtuh, gugur, kecuali semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu kamu harus paham dulu. Maka ketika kamu tahu, wah, ini nih juga dalam pergerakan Allah. Ini nih juga dalam takdir Allah. Ini juga dalam cara Allah mengendalikan hamba-hambanya. Maka tempuhlah jalan yang pasti benernya. Apa itu? Berkolaborasilah dengan Allah. Mendekatlah kepadanya. Sebab, teman-teman, bahkan hati suamimu berada dalam genggamannya. Bahkan hatimu berada dalam genggamannya.
Inna qulubul ibad baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati manusia, hati hamba berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah. Dia menggerakkannya seperti yang dia inginkan. Maka kamu yang udah pasti aja merapat kepada Allah. Ingat-ingetin, apa sih yang selama ini kurang? Oh, ternyata banyak. Sholat yang masih berantakan, tahajud yang hanya kalau ada keperluan, ibadah-ibadah yang kalau hanya ada kesempatan. Kan begitu? Belum lagi dosa-dosa yang terus-terusan kita lakukan. Saudaraku sekalian, mulailah benahi itu. Perbaiki zikirmu, perbaiki sholatmu, perbaiki tahajudmu, perbaiki hubunganmu dengan Allah SWT. Saran saya, jika ada salah satu di antaramu yang berada dalam posisi ini, entah yang hadir di sini, entah yang sedang mendengarkan saya saat ini, karena kita sekarang juga sedang live streaming ya, para pendengar, saya sedang ada di Nagoya. Teman-teman boleh menyapa, Assalamualaikum. Sedikit sekalian saya muliakan, saran saya jika kamu sedang berada dalam posisi ini, mulailah bangun tahajud. Mulailah sholat beberapa rakaat di waktu malammu saat yang lain sedang tertidur pulas. Saya tahu ini perjuangan lebih buat teman-teman di Jepang di masa ini karena subuhnya belum jam 3. Sementara isyanya lebih dari jam 8. Waktu malammu sudah semakin pendek aja ini ya. Akan tetapi disitulah Allah selalu memberi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan usahamu, sesuai dengan perjuangan. Mulailah bangun tahajud. Nah, kemudian sampaikan sesudah kamu sholat beberapa rakaat, kamu sampaikan, jangan mengadukan orang lain kepada Allah, sebab mereka semua hamba Allah. Kalau ada yang kamu adukan, adukanlah dirimu dengan ketidakmampuanmu menghadapi permasalahan dalam kehidupan. Kamu jangan bilang, ya Allah liatin tuh perempuan itu. Ya Allah, apakah engkau akan membiarkan seseorang yang telah begitu menyakiti hatiku untuk tertawa terbahak-bahak di belakangku? Nggak gitu caranya, nggak gitu caranya. Itu namanya kamu sedang menjadikan urusan ini sebagai urusan antara mereka sama Allah. Padahal urusannya sebenarnya yang ingin saya tekankan adalah perbaiki hubungan antaramu sama Allah. Ini bukan tentang mereka, ini tentang kamu. Maka sampaikan kepada Allah, ya Allah, aku mengadukan kepadamu betapa lemahnya diriku dalam menghadapi permasalahan dalam hidupku. Aku mengadu kepadamu ya Allah, betapa rapuhnya hatiku ketika tertimpa hal yang seperti ini. Ya Allah, aku tahu hatiku, hati suamiku berada dalam genggaman-Mu. Biarkan kami tetap berada dalam jalan-Mu ya Allah. Maafkan aku ya Allah atas begitu banyak kelalaian, begitu banyak kesalahan, begitu banyak dosa-dosa yang aku lakukan selama ini. Ya Allah, izinkan aku untuk mendekat kepadamu. Ampuni segala dosaku, bimbing aku ya Allah, agar dapat menjadi hamba-Mu yang mulia, jadi hamba-Mu yang soleha. Itu merapat kepada Allah, teman-teman. Gak ada urusan sama yang lain-lain. Ini adalah antaramu sama Allah Subhanahu wa taala, antaramu sama Allah. Benerin hubunganmu sama Allah Subhanahu wa taala, tempuhlah jalan takwa.
Apapun aja dalam kehidupan, begitu banyak pilihan-pilihan dalam hidup ini, tempuhlah jalan takwa. Gitu. Kalau kamu tempuh ini terus, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, apalagi setahun, 2 tahun, 3 tahun, liatin aja nanti betapa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan keadaan semakin membaik, semakin membaik, semakin membaik. Dan lihat aja nanti, kalau kamu selama ini sering galau, sering sedih, sering susah, kamu kalau menempuh jalan takwa, itu nanti itu akan yang semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit kesedihanmu, problematikamu dalam hidup. Jadi sekalian, akan tetapi kalau kamu menempuh jalan selain dari jalan Allah, apalagi kalau kamu menempuh jalan yang tadi saya sampaikan, kamu berkolaborasi dengan setan. Setan hanya akan membuatmu berada dalam masalah demi masalah, masalah demi masalah, sampai dari hazan kamu berubah menjadi ham, dari ham kamu sudah merasa dijebak keadaan sudah meruntuhkan dirimu sehingga kamu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Akhirnya kamu masuk dalam fase gham karena kamu tidak menempuh jalan takwa. Yuk, tempuh jalan takwa. Hal terakhir yang harus kamu lakukan kalau kamu pengen hidupmu berbahagia, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, hati mereka senantiasa damai. Damai bukan berarti tidak menangis, menangis tapi menangisnya karena syukur, menangis tapi menangisnya karena haru, menangis tapi menangis bukan karena kesedihan, akan tetapi karena merasa bergelimangan dengan kebahagiaan demi kebahagiaan. Dan itu rasanya beda. Kamu di majelis, beberapa diantaranya saya liatin meneteskan air mata, menangis, nangis sumpek, enggak pasti, nangis senang karena diperkenankan Allah mendengarkan hal-hal indah seperti ini, bukan? Senang karena akhirnya bisa ketemu, padahal kemarin-kemarin suaranya cuma bisa didengar di Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka kalau kamu kepengen hidup kamu tuh terus-terusan damai, Allah udah kasih tahu, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka senantiasa damai dengan zikrullah. Ingat sama Allah. Bikin enak ingat sama Allah tuh. Selebihnya mengingat diri sendiri, mengingat orang, apalagi orang itu yang tidak dekat sama Allah, itu akan bikin hati jadi banyak sumpeknya. Jadi kalau kamu kepengen hidupnya enak, ingat Allah, ingat orang-orang yang dekat dan bisa mendekatkan dirimu pada Allah. Jadi lebih lapang hatinya. Yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah, bagindamu Nabi besar Muhammad. Manusia paling dekat sama Allah dan paling bisa mendekatkan orang kepada Allah. Maka kalau kamu sedih, kamu lagi sumpek, hati kamu berasa lagi sempit, cobain banyakin zikrullah, cobain banyakin sholawat kepada Rasulullah. Ingat Allah, ingat Rasulullah, hati jadi lebih damai, hati jadi lebih tenang, insya Allah. Dan sering-sering kumpul-kumpul sama orang-orang yang ingat sama Allah, dengerin kajian, kumpul di majelis, itu bikin hati jadi lebih damai, bikin hati jadi lebih tenang. Nah, itu beberapa hal yang kalau kalian lakukan, insya Allah taubat, tempuhlah jalan takwa. Pokoknya kerjain aja deh, yang Allah mau kerjain aja. Nanti Allah perlahan-lahan akan memberikan kepadamu yang kamu mau. Kemudian yang ketiganya adalah zikrullah
Ingat Allah, ingat yang mendekatkanmu kepada Allah, jauhi apapun yang membuatmu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 3 hal itu kalau kamu tetepi terus, insyaallah hatimu jadi jauh lebih lapang, hidupmu jadi jauh lebih bahagia, keadaanmu jauh dari kesedihan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat diamalkan. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.